Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ahli baiti ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah, saudara-saudara muslimku seiman seaqidah. Biasanya di akhir tahun Masehi, di bulan Desember, ada satu waktu yang sangat ditunggu-tunggu oleh banyak orang, yakni momen tanggal 31 Desember yang malamnya adalah malam 1 Januari tahun berikutnya, yang diperingati selalunya dengan kemeriahan di bawah judul menyambut tahun baru. Pertanyaannya, bolehkah umat Islam ikut merayakan tahun baru Masehi? Saya hanya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa sesungguhnya ada kaitan antara Natal dengan tahun baru. Tidak ada Natal yang tak diakhiri dengan tahun baru, dan tak ada tahun baru yang tak diawali dengan Natal. Lihat ucapannya, Selamat Natal dan Tahun Baru. Kalau kita ingin menganalogikannya kepada ajaran Islam kita, ini bisa kita analogikan kepada puasa Ramadan dengan hari raya. Lihat ucapannya, selamat berpuasa dan hari raya. Tak ada puasa yang tak diakhiri dengan hari raya, dan tak ada hari raya yang tak dimulai dengan puasa di bulan suci Ramadan. Itu yang pertama, untuk menjadi pemikiran bagi kita bahwa ada kaitan antara Natal dengan tahun baru. Walaupun banyak yang mengatakan bahwa ini tahun baru semua orang, ini tahun baru semua agama. Kalau kita berpikiran seperti itu, saudaraku, maka ini sesuatu yang salah. Kenapa? Setiap agama, bahkan setiap bangsa punya kalendernya masing-masing. Islam misalnya, kita punya kalender Hijriyah, yang tahun barunya jatuh pada tanggal 1 Muharram. Demikian pun dengan agama Buddha misalnya, ada kalender Buddha eranya, yang juga mereka memperingati malam tahun barunya. Demikian juga dengan Hindu dan agama yang lainnya. Nah, umat Kristiani kalendernya adalah kalender Masehi, yang tahun barunya jatuh pada setiap tanggal 1 Januari. Yang kedua, mengapa umat Islam sebaiknya tidak ikut merayakan pergantian tahun baru seperti yang banyak dilakukan saat sekarang ini? Adalah karena di sana adanya kemubaziran. Lihatlah, kembang api, petasan, mercon, trompet, pesta musik, dan hura-hura, semuanya adalah bentuk-bentuk kemubaziran. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wala tubadzir tabadzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan kamu mubazir, karena mubazir itu adalah saudara-saudaranya syaitan. Yang ketiga, kenapa umat Islam sebaiknya tidak ikut merayakan tahun baru ini? Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dengan jelas dan tegas, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nanti kita buka di Quran surah Ali Imran ayat 190 191. Dan sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam, yang kemudian itu menyebabkan bergantinya hari, bergantinya pekan, bergantinya bulan, bergantinya tahun, la ayatil liulil albab. Itu semuanya, kata Allah, adalah kerjaanku, kata Allah. Dan sebenarnya pergantian siang, malam, hari, bulan, tahun adalah tanda-tanda kebesaranku, kata Allah, bagi orang-orang yang mau menggunakan akal pikiran mereka. Karenanya maka setiap kali pergantian hari, bulan, dan tahun, kita bukan memperingatinya dengan musik, dengan petasan, mercon, kembang api, trompet, tidak. Tapi dengan zikir. Bahkan setiap pergantian hari. Perhatikan, lihat.
Setiap bangun pagi kita dianjurkan berzikir alhamdulillah. Minimal itu. Atau kita berzikir panjang, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Jadi kata Allah, aku yang menciptakan langit dan bumi, aku yang menyebabkan hari berganti dan tahun berganti, dan kamu tidak mesti menyambutnya dengan hura-hura, dengan mercon kembang api dan lain sebagainya, tapi dengan zikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kata Allah, orang-orang yang berfikir tentang pergantian hari dan tahun adalah orang-orang yang ketika tahun berganti, hari berganti, mereka mengucapkan zikir baik ketika berdiri, duduk, maupun ketika dalam keadaan berbaring. Jadi, sambutan pergantian tahun bukan dengan musik, bukan dengan hura-hura, bukan dengan mercon dan lain sebagainya, tapi dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Minimal paling tidak mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Saudara-saudara muslimku seiman seakidah. Ada satu hal selain petasan, mercon, musik yang sering juga dipakai dalam perayaan pergantian malam tahun baru adalah tiupan trompet yang membuat bising suasana malam, memekakkan telinga. Saudaraku, ingatlah, bagi siapapun yang sudah berniat akan meniup trompet di malam tahun baru, pastikan ingatan kita masih kuat bahwa di saat yang sama di tangan seorang malaikat yang bernama Israfil ada satu trompet besar yang sering kita sebut sebagai trompet sangkakala, yang kalau Allah perintahkan Israfil meniupnya di malam 1 Januari 2023 ini misalnya, dia bukan hanya sekedar bisa mengalahkan sekian ratus juta suara trompet yang ditiup di malam tahun baru, tapi trompet itu bila ditiup oleh Israfil bisa merubah pesta hura-hura menjadi suatu keadaan yang huru-hara, kacau balau, dan kemudian untuk selamanya diam dan sepi. Karenanya maka saudara-saudaraku sekalian, yuk kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakinkan bahwa akidah kita adalah akidah yang tetap istiqamah untuk menyadarkan diri kita bahwa tak layak pergantian tahun disambut dengan kemeriahan, kembang api, mercon, tiupan trompet, dan lain-lain. Tetapi ia layak disambut dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantunan-lantunan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia yang menciptakan malam dan siang, yang karenanya berganti hari, pekan, bulan, dan tahun. Fa'tabiru ya ulil albab. Barakallahu lana walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.